Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa, hari ini udah hari Selasa lagi. Waktunya kita belajar ekonomi. Pada minggu kemarin, kita sudah belajar mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Bapak yakin nih, rekan-rekan semua setidaknya udah tahu apa itu OJK, fungsinya apa, wewenangnya apa, dan yang paling penting adalah manfaat OJK. Untuk apa manfaatnya? Bisa untuk lembaga keuangan atau terkhusus untuk kita sebagai masyarakat. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan bab 5 mengenai sub kedua tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Nih, kalau kalian lihat, ini nih ada logo-logo nih, logo-logo nama perbankan pasti udah nggak asing nih. Ada BRI, Mandiri, BNI, BTN gitu kan, pasti ada di sekitar kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pengertian bank, fungsi bank, jenis-jenis bank, produk bank, dan juga jasa perbankan. Nah, Bapak harapkan untuk pembelajaran-pembelajaran ekonomi terkhusus tentang perbankan ini tidak hanya bermanfaat untuk di kelas saja, tapi bisa bermanfaat untuk kalian nanti di masyarakat. Jadi kalian udah tahu nih produk-produk bank seperti tabungan, seperti deposito, nanti ada obligasi gitu kan, ada giro. Nah, Bapak harap kalian sudah tahu, jadi kalian tidak asing tentang produk-produk perbankan. Dan juga kalau bisa kalian praktekkan nih, misalkan buat tabungan, biar kalian lebih paham apa sih fungsi tabungan ini gitu kan? Apa sih keuntungannya kita nabung di bank dibandingkan kita istilahnya nyimpen uang di rumah gitu kan? Nah, Bapak harapkan gitu. Jadi bisa bermanfaat di kehidupan masyarakat. Pengertian bank. Nah, pada awalnya bank itu berasal dari bahasa Italia, yaitu banco. Ini seperti kebiasaan orang Sunda yang terus disebutkan lama-lama jadi beda pengucapannya. Contoh, jadi pertama kan bangko nih, bangko, bangko, bangko jadi bank gitu kan. Untung tuh bangko, 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 bangkong gitu kan, jadi bank gitu. Nah, bangko pada masa lalu berarti bangku atau meja. Nah, meja dalam sejarah bank pertama kali digunakan sebagai tempat menukar uang. Jadi pada awalnya bank ini tidak ada menabung, tidak ada meminjamkan gitu, cuma sebatas menukar uang gitu. Itu pun alasnya cuma meja aja gitu, nggak ada ruangan, nggak ada seperti ruko gitu kan, cuma meja aja. Nah terus ada menurut Prof. G.M. Perny Stewart, bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberi kredit. Kredit itu adalah pinjaman, baik dengan uang sendiri maupun uang yang dipinjam dari orang lain, dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas dan uang kiral. Tuh yang tadinya cuma menukar uang, sekarang nambah nih, jadi memberi pinjaman. Selain menukarkan uang gitu kan. Nah, kalau versi menurut Indonesia, ini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, intinya gini, menghimpun itu apa? Menghimpun itu istilahnya kayak mendapatkan uang, bisa dari misalkan yang nabung, bisa dari yang deposito. Itu dari orang-orang yang istilahnya mempunyai uang yang lebih. Nah, terus selain menghimpun, bank juga menyalurkan. Menyalurkan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kredit, meminjamkan gitu. Jadi bank ini seperti lembaga perantara dari orang yang kelebihan dana yang menabung. Nah, uangnya setelah disimpan di bank dipinjamkan lagi kepada orang yang membutuhkan gitu kan, membutuhkan pinjaman. Nah, selanjutnya adalah fungsi bank. Fungsi asli bank sebenarnya cuma ada dua, yaitu penghimpun dana dan penyalur dana. Penghimpun dana dari apa? Penghimpun dana bisa dari tabungan, bisa dari deposito, bisa dari giro. Nah, nanti kita akan nanti Bapak terangkan lebih lanjut.
Nah, untuk penyalur dana itu bisa dari pinjaman, dari kredit. Nah, selain fungsi utama ini, bank juga ada fungsi lain, yaitu sebagai pelayan masyarakat. Bisa dari misalkan penyediaan ATM, penyedia mobil banking gitu kan untuk mempermudah kelancaran transaksi. Nah, berdasarkan ketiga fungsi ini, bisa dikatakan bank itu sebagai lembaga perantara keuangan. Perantara dari apa? Dari yang orang kelebihan dana yang menabung kepada orang yang membutuhkan uang tambahan untuk usaha gitu ataupun untuk kebutuhan. Nah, selain perantara keuangan, bank juga sebagai agen pembangunan. Kenapa agen pembangunan? Karena ikut membangun perekonomian gitu kan. Karena perputaran uangnya itu bermanfaat bagi para pengusaha, misalkan bagi para investor, bagi para penjual-penjual gitu kan. Jadi ikut membangun perekonomian menjadi semakin berkembang dan lebih baik. Jenis bank. Nah, jenis bank ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, menurut jenis kegiatannya terbagi menjadi 4. Yang kedua, menurut bentuk badan hukum terbagi menjadi 4. Yang ketiga, menurut kepemilikan terbagi menjadi 5. Yang keempat, menurut kegiatan operasional terbagi menjadi 2. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas dulu, yaitu menurut jenis kegiatannya. Poin A, bank sentral. Nah, bank sentral ini biasanya hanya ada satu di tiap negara. Kalau di kita, namanya Bank Indonesia. Nah, biasanya bank sentral ini dimiliki pemerintah. Bank sentral adalah badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, bank sentral ini tidak melayani nasabah seperti bank-bank pada umumnya. Jadi, rekan-rekan tidak bisa menabung ke bank sentral, meminjam uang ke bank sentral, tidak bisa. Kecuali untuk misalkan menukarkan uang yang rusak. Itu bisa tuh ke bank sentral. Nah, terus apa sih tugas bank sentral gitu kan? Kalau kita nggak bisa nabung, kalau kita nggak bisa minjam uang gitu kan? Untuk tugasnya, yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan tujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, tugas bank sentral adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan cara mengeluarkan uang, mengedarkan uang, mencabut uang, menarik uang, bahkan memusnahkan uang gitu. Jadi pada poin ini intinya di bank sentral ini tugasnya mencetak uang, mengedarkan, jadi jumlahnya mau berapa itu tergantung bank sentral, juga mengatur kestabilan badan-badan keuangan seperti bank gitu kan, lembaga keuangan lain yang bukan bank gitu. Itu diatur sama bank sentral. Nah, terus untuk yang buat tabungan, untuk kredit itu tugasnya bank umum. Contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI gitu. Untuk poin B ada bank umum. Tadi udah kita ulas sedikit ya mengenai bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kalau prinsip syariah itu paralelnya berdasarkan prinsip Islam. Kalau konvensional berdasarkan hukumnya undang-undang. Jadi buatan manusia hukumnya. Kalau prinsip syariah itu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, bank umum dalam melaksanakan kegiatannya menghimpun dana, memberi pinjaman, serta jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat. Nah, apa sih jasa lalu lintas pembayaran gitu kan? Kan ini ada menghimpun, ada memberi pinjaman. Nah, ini sengaja Bapak merahkan karena nanti ada hubungannya dengan BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Oke, jasa lalu lintas pembayaran, contohnya apa? Contohnya, yang pertama itu valuta asing. Jadi menukarkan uang asing ke rupiah. Yang kedua, bisa transfer
antar bank. Yang ketiga, mengadakan kartu seperti kartu debit, kredit gitu. Yang keempat, bisa mengeluarkan giro. Giro itu tabungan untuk transaksi. Bentuknya mirip lah, kayak cek gitu fungsinya sama. Poin ketiga adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau Islam. Nah, apa saja sih prinsip syariah gitu kan? Yang pertama adalah bagi hasil atau mudarabah. Nah, bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal, di mana pemilik modalnya adalah bank syariah ini. Nah, di mana nanti saat menjalankan usaha, keuntungannya akan dibagi dua sesuai yang telah ditentukan, dan kalau terjadi kerugian, itu pure akan ditanggung si pemilik modal, si bank ini, selama kerugiannya bukan karena kelalaian si pengelola modal. Yang kedua, ada pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Ini hampir mirip sama mudharabah, yaitu adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih. Jadi bank syariah misalkan dengan pengusaha dua orang untuk melakukan suatu usaha. Jika ada keuntungan akan ditanggung bersama dibagi dua, dan jika ada kerugian ini ditanggung bersama. Nah, bedanya dalam kerugian. Kalau mudharabah, kerugiannya ditanggung bank syariah selama bukan kelalaian si pengelola modal. Kalau musyarakah, kalau ada kerugian ditanggung keduanya. Jadi bank syariah sama pengelola modal, bedanya gitu. Yang ketiga, ada prinsip jual beli barang berdasarkan prinsip keuntungan atau murabahah. Nah, kalau murabahah ini adalah perjanjian jual beli. Ini hampir mirip kayak leasing, tapi ada bedanya nih. Bedanya, jadi kan perjanjian jual beli, misalkan nasabah pengen beli motor. Nah, bank akan membelikan motor tersebut, dibeli ku bank dengan cash, lalu menjualnya ke nasabah. Menjual ke nasabah dengan ada penambahan, tapi disepakati oleh kedua belah pihak. Misalkan nasabahnya cuma bisa menambah bayarnya 10% atau 20%, itu tergantung kesepakatan. Nah, nanti pembayarannya bisa dicicil. Nah, bedanya ketangkep gak dengan leasing? Kalau leasing, itu bunganya ditentukan leasing, mau 20%, 30%, 50%, si nasabah harus ikut. Kalau bank syariah dalam murabahahnya, ini ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jadi, bank syariah itu melihat dulu, oh nasabah mampunya 10%, oke ayo. Misalkan nasabahnya mampu 20%, oke ayo. Jadi tidak ada keterpaksaan di sini. Terus bedanya juga dalam penarikan kendaraannya. Banyaklah kalau diterangkan ini akan panjang sekali. Yang poin keempat adalah pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, adalah pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa ikut pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Jadi kalau ini mah dibeli, kalau ijarah mah disewa. Misalkan nih, nasabah perlu mesin misalkan. Nah, dia tidak mampu untuk beli mesin tersebut, mengajukan ke bank syariah dengan konsep ijarah. Jadi, nanti bank syariah kalau setuju nih, akan membeli mesin tersebut, dikasih ke nasabah, dan nasabah tidak membeli mesin tersebut, tapi konsepnya disewa mesin tersebut. Jadi, kalau namanya sewa, selama terus membayar, mesin itu tidak akan menjadi milik nasabah, tapi tetap menjadi milik bank, dan keuntungan bank adalah dari pembayaran sewa tersebut. Gitu. Untuk lebih lengkapnya ada di note PPT-nya. Untuk poin keempat adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, tadi pas bank umum, Bapak ada yang tulisan merah nih. Nah, itu merupakan inti perbedaan BPR dengan bank umum. Nah, BPR adalah bank yang melakukan usaha secara konvensional ataupun syariah dalam melakukan kegiatannya. Nah, tapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi perbedaan BPR dan bank umum, kalau bank umum itu bisa melakukan jasa lalu lintas pembayaran, kalau BPR tidak bisa. Nah, terus apa sih usaha BPR gitu kan?
Usaha BPR meliputi menghimpun dana dari masyarakat, jadi bisa nih deposito, tabungan, atau bentuk lainnya, dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Nah, stop segitu saja. Jadi cuma bisa nabung, minjam, udah. Nah, yang tidak bisanya, just ini nih, memberikan jasa lalu lintas pembayaran berupa apa? Nah, ini nih, yang pertama, menerima simpanan berupa giro. Giro itu tabungan, tapi disertai surat. Suratnya itu seperti cek. Jadi, suratnya itu adalah surat perintah nasabah kepada bank untuk memindahkan dana dari rekeningnya kepada rekening lain yang sudah ditunjuk dalam surat giro tersebut. Jadi cek lah gitu, mirip-mirip cek. Yang kedua, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Seperti apa? Menyediakan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, itu tidak bisa Bank BPR. Yang ketiga, usaha dalam valuta asing. Itu menukarkan uang asing, jadi dolar ke rupiah, ringgit ke rupiah, misalkan peso ke rupiah, itu tidak bisa dilakukan BPR. Yang keempat, usaha perasuransian dan lain-lainnya. Jadi BPR itu hanya berfokus kepada menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman. Sebatas segitu saja. Jenis bank yang kedua adalah menurut badan hukum. Yang pertama ada perseroan atau PT, perseroan terbatas. Yang kedua ada firma. Yang ketiga ada koperasi. Dan keempat ada perusahaan perseorangan. Jenis yang ketiga adalah menurut kepemilikannya. Yang pertama tentu saja ada milik pemerintah. Selain bank sentral, pemerintah juga memiliki bank umum seperti BNI, BRI, BTN gitu kan, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua, ada bank milik swasta, contohnya apa? Seperti BCA, Bank Mega, Bank Danamon. Nah, kalau kalian sering ke Transmart, pasti tahu nih ada Bank Mega, karena kerjasama dengan Transmart. Yang ketiga, ada bank campuran. Campuran itu kepemilikannya asing dan Indonesia. Ada Bank Sakura Swadharma. Terus ada juga nih yang keempat, ada bank pemerintah daerah. Ada Bank DKI, Bank BJB, Bank Kaltim, Bank Papua, banyak. Ini Bapak tahunya dari klub-klub sepak bola Indonesia, karena biasanya jadi sponsor utama di klub tersebut. Yang kelima, ada bank milik asing. Ada Bank of America. Terus yang sekarang lagi banyak iklan di TV, ada Bank OCBN. Ini bank Korea nih, ikannya pakai K-pop, tahu aja kan? Orang Indonesia suka K-pop, makanya mereka melebarkan sayap ke Indonesia. Jenis yang keempat, itu menurut kegiatan operasionalnya. Ada dua, ada bank konvensional yang berdasarkan undang-undang, dan yang kedua, ada bank syariah berdasarkan prinsip Islam. Nah, ini gambar salah satu contoh bank swasta. Bank Sentral Asia atau kita tahunya Bank BCA. Setelah kita belajar mengenai jenis-jenis bank, sekarang kita belajar mengenai prinsip kegiatan usaha bank. Karena hampir segala pasti ada prinsipnya nih. Seperti kita hidup aja kan pasti ada prinsip. Tidak mungkin kan kita hidup lempeng-lempeng aja. Nah, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berpegang kepada beberapa prinsip. Di antaranya, yang pertama adalah prinsip kehati-hatian. Jadi bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana nasabah yang dipercayakan kepada bank tersebut. Yang kedua, ada prinsip kepercayaan. Menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik itu nasabah yang menyimpan dana kepada bank dan nasabah yang debitur kepada bank tersebut. Kebayangkan kalau tidak ada prinsip kepercayaan? Nah, untuk membangun prinsip kepercayaan ini, salah satunya didukung oleh otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, ada prinsip kerahasiaan. Adalah prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan harus dirahasiakan. Jadi si nasabah ini dijamin kerahasiaannya, baik itu transaksinya, baik itu misalkan data debiturnya, data kreditnya, semua dirahasiakan. Kebayangkan kalau tidak dirahasiakan, misal nih,
Bapak tetanggaan sama Pak Asep. Bapak penasaran, kok Pak Asep tiba-tiba kaya gitu kan, beli mobil baru, terus buat rumah baru, kok tiba-tiba bisa? Bapak cek misalkan datanya. Kalau nggak ada prinsip kerahasiaan, oh ternyata dia hutang misalkan 700 juta ke bank. Nah kan nggak tidak seperti itu, karena ada prinsip kerahasiaan, jadi dilindungi rahasianya. Data si nasabah itu tidak bisa gimana ya, dikasih seenaknya kepada nasabah lain gitu. Jadi harus dirahasiakan. Poin keempat, ada prinsip mengenal nasabah. Adalah prinsip yang diterapkan oleh bank mengenal dan mengetahui identitas nasabah. Nah, mengenalnya dalam hal apa nih? Misalkan memantau kegiatan transaksi nasabah, melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Contoh nih, manfaat mengenal nasabah. Misalkan Pak Asep tadi nih, tetangga Bapak. Ini fiktif ya. Si Pak Asep itu biasanya tiap dia belanja kredit. Berarti kan hutang kalau kredit itu. Kredit sampai hutangnya 50 juta. Dia mau minjam lagi kepada bank tersebut gitu, minjam uang lagi kan nggak bisa karena si bank tersebut sudah mengenal nasabah si Pak Asep ini gitu kan, hutangnya aja udah banyak, masa mau minjam lagi kayak gitu. Jadi bank itu prinsipnya yang keempat adalah mengenal nasabah. Nah, sekarang kita akan mengenal produk dan jasa perbankan. Nah, ini kalian harus tahu nih karena kemarin juga ada program dari suatu bank yang datang ke sekolah untuk menawarkan tabungan kepada siswa-siswa. Jadi kalau kalian udah tahu, oh ini seperti ini, kalian bisa nih ikut nanti gitu kan. Oh misalkan ini kerugiannya seperti ini misalkan keuntungannya seperti ini. Nah, gitu. Jadi Bapak harapkan udah tahu nih karena langsung nanti bisa dipraktekkan. Untuk produk perbankan terbagi menjadi dua. Ada kredit pasif, ada kredit aktif. Kalau kredit pasif itu istilahnya uang yang diam, tersimpan. Jadi dana yang masuk ke bank atau menghimpun dana dari masyarakat. Itu kredit pasif. Kalau kredit aktif itu dananya keluar dari bank kepada masyarakat. Gitu. Jadi bukan menghimpun tapi menyalurkan dana kepada masyarakat. Untuk kredit pasif, ini ada 5 jenis yang Bapak tuliskan di sini. Yang pertama, ada tabungan. Tabungan contohnya seperti apa? Ini nih gambarnya. Tabungan ini adalah simpanan kepada bank yang tarikannya atau diambil lagi uangnya bisa dilakukan kapanpun. Misal nih, kamu nabung hari ini, mau diambil minggu depan, itu bisa, tidak jadi masalah gitu. Tapi untuk bunganya sudah diatur dan bunganya itu tidak terlalu besar. Terus Pak, kalau mau untung atau mau lebih besar bunganya gimana? Ada ini yang kedua. Yang kedua, ada tabungan berjangka atau deposito. Tabungan berjangka adalah sejumlah uang yang disimpan di bank dengan jangka waktu penarikan yang telah ditentukan. Jadi kalau deposito itu tidak bisa ditarik sagawaya, ada jangka waktunya. Contoh, deposito itu ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang misalkan 2 tahun gitu. Dan bunganya semakin lama disimpan, bunganya semakin besar. Contoh nih, Bapak punya uang 15 juta, Bapak depositokan. Depositokan selama 6 bulan dengan bunga misalkan 10%. Jadi dari 15 juta itu Bapak akan dapat 1,5 juta. Nah, Bapak akan dapat bunga 1,5 juta setelah jangka waktu yang ditentukan 6 bulan tersebut. Kalau sebelum 6 bulan Bapak ambil uangnya, Bapak tidak akan dapat bunga, malahan Bapak dapatnya sanksi. Nah, itu perbedaan deposito, tabungan berjangka, dengan tabungan biasa. Yang ketiga, ada giro. Giro ini contohnya ini nih, biljet giro. Nah, ini nih kertas tadi. Giro adalah simpanan atau tabungan dari nasabah di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Karena kalau kita nabung biasa, kita cuma dapat ini aja, buku tabungan, kadang kartu ATM udah. Tapi kalau tabungan giro, kita akan dapat kertas seperti ini. Nah, fungsinya apa sih giro ini? Adalah surat perintah dari si pemilik tabungan kepada bank untuk membayarkan uang. Contoh nih, Bapak buat biljet giro sebesar 2.389.000.
Ini nih, terus ada nama dituliskan, misalkan di bilet giro ini untuk siapa, Bapak tanda tangan. Nah, ini adalah surat perintah dari bank untuk membayar uang sejumlah sekian kepada orang yang ditulis di bilet giro ini. Gitu. Jadi bank harus membayarnya gitu. Aduh, maaf, ada balelol. Fungsinya seperti itu. Nah, ini contoh deposito yang tadi ada jangka waktu mau berapa bulan, terus suku bunganya berapa. Semakin lama disimpan, suku bunganya semakin tinggi gitu. Selanjutnya, yang keempat, ada deposit on call. Nah, deposit on call adalah jenis tabungan tetap yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari si penabung. Jadi kalau ini mah jangka waktu, kalau ini mah pemberitahuan dulu. Misalkan, Pak, saya mau ambil uangnya bulan depan atau 2 bulan ke depan. Jadi kalau tabungan mah bisa langsung, kalau on call itu harus menelpon dulu atau ada pemberitahuan dulu. Yang kelima, ada deposito automatic roll over. Ini sama kayak deposito biasa, tapi bedanya kalau rollover adalah suatu jenis deposit yang jika uangnya tidak diambil sampai jatuh tempo, deposito tersebut langsung diperpanjang dan bunganya langsung dihitung secara otomatis. Contoh, kalau berjangka biasa, misalkan Bapak 6 bulan, tadi kan 15 juta, bunga 10%, otomatis kalau udah 6 bulan menjadi 16.500.000. Kalau udah 6 bulan, bulan ke-7 Bapak tidak ambil, ya tetap gitu kan uang Bapak 16.500.000. Tapi kalau ini deposito rollover, itu langsung memperpanjang lagi kalau tidak diambil. Misalkan 6 bulan, 16 juta. Langsung memperpanjang lagi 6 bulan, bunganya sama 10%. Jadi terus bertambah selama tidak diambil gitu. Tapi tetap dengan jangka waktu yang telah ditentukan di awal. Oke, selanjutnya adalah kredit aktif. Kalau kredit aktif, ingat ya, itu menyalurkan dana kepada masyarakat atau uangnya keluar dari bank, artinya meminjamkan. Yang pertama ada kredit rekening koran. Adalah kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Jadi nasabah perlu 10 juta ya disesuaikan gitu. Yang kedua, ada kredit reimbursement. Reimbursement ya, ada kagoknya nyebut kena. Nah, kredit ini adalah pinjaman yang diberikan suatu bank kepada nasabah dengan cara membayar harga suatu barang. Ini mirip seperti bank syariah yang tadi. Yang apa coba? Yang murabahah. Nah, tapi perbedaan kredit reimbursement ini, pembelian suatu barangnya, bunganya disesuaikan oleh bank. Jadi, si nasabah cuma mengikuti bunga bank tersebut. Yang ketiga, ada kredit accept. Nah, kredit accept adalah kredit yang diberikan bank dengan cara menandatangani accept yang ditandatangani oleh nasabah. Seperti itu. Terus ada kredit dokumenter. Nah, kalau kredit dokumenter adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan dokumen yang diserahkan nasabah kepada bank. Yang kelima, ada kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Nah, kredit ini adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan surat-surat berharga. Contoh surat berharga apa? Surat tanah misalkan, BPKB motor, BPKB mobil gitu kan. Seperti itu. Selain produk perbankan, bank juga memiliki jasa perbankan. Sebelumnya nih, tahu nggak perbedaan produk sama jasa? Kalau produk usaha yang ada barangnya, kalau jasa itu bukan barang tapi tenaga. Nah, selain memberikan kredit kepada nasabah, bank juga menjual atau melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan dan menunjang usaha perbankan. Di antaranya, pertama, jual beli valuta asing atau penukaran mata uang asing. Jadi ingat ya, ini cuma bisa dilakukan oleh bank umum, bukan bank perkreditan rakyat. Yang kedua, ada jasa penyimpanan. Jadi kita nih bisa menitipkan suatu barang ke bank. Yang ketiga, ada pengiriman atau transfer uang. Nah, buat mahasiswa rantau atau siswa rantau pasti sering nih menggunakan jasa ini.
Yang keempat, ada pemberian jaminan. Ini berupa apa? Berupa asuransi. Yang kelima, menawarkan kartu kredit. Nah, ada kartu kredit, ada kartu debit. Kalau kartu debit itu kita udah punya tabungan saat kita belanja menggesek, itu mengurangi uang di tabungan kita. Kalau kartu kredit itu misalkan ya, kita nggak punya uang di tabungan, tapi kita tetap bisa belanja dengan cara menggesek kartu kredit dan akan jadi hutang gitu. Nah, itu perbedaan kartu kredit dan kartu debit. Yang keenam, menyediakan cek perjalanan. Yang ketujuh, melakukan penagihan utang atau inkarso untuk nasabahnya. Yang kedelapan, menyediakan ATM, anjungan tunai mandiri. Udah tahu kan ini untuk penarikan uang gitu. Yang kesembilan, menyediakan kartu debit. Nah, untuk materi perbankan dicukupkan sekian. Bapak harapkan inti dari materi ini tidak hanya bermanfaat di kelas, tapi setidaknya rekan-rekan semua udah tahu produk bank dan saat rekan-rekan nanti ke bank, kalian udah nggak asing nih. Oh, saya mau buat tabungan. Oh, saya mau buat deposito gitu. Dan kembangkan juga ilmunya, tidak hanya segini gitu. Karena ini kan bukan praktek pembuatan, cuma kita tahu aja gitu produk-produknya dan juga bank itu apa. Nah, Bapak harapkan kalian juga bisa praktek pembuatan produk-produk bank gitu. Karena hidup di zaman sekarang itu tidak cuma sebatas yang penting kita punya uang di dompet, tidak seperti itu kawan gitu kan. Aduh jadi kawan ya. Oke, sekian dari Bapak untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.